Supaya kamu mengerti, waktu kamu memandang sesuatu, ya, itu pasti punya arti, punya nilai tersendiri buat kamu. Sama seperti Tuhan. Waktu Dia pandang kamu bukan sebagai sesuatu yang tidak punya nilai. Tapi Dia pandang kamu karena kamu punya nilai yang jauh lebih berharga dari apapun yang bisa dibayar. Nothing but the blood of Jesus. Itu yang KOC sampaikan. Darahnya itu enggak ada harganya. Kalau kamu cari di PMI, enggak dapat tuh darahnya. Darahnya itu enggak ada harganya. Sangat tidak ada harganya. Tapi lebih tinggi dari semua nilai yang bisa manusia kasih. Itu darah Yesus. Apalagi waktu Dia lihat kamu. Dia bukan cuma lihat Yehuda sebagai Yehuda begini. Tapi Dia lihat yang ada di dalam sana. Siapa? Roh anaknya. Karena itu Dia pandang kamu bukan sesuatu yang... Dia gak pandang kamu lagi sebagai hama yang patut untuk dikenakan murka. Nah, tapi Dia lihat yang ada di dalam kamu. Karena itu kamu sangat berharga di pandangannya. Nah, kalau sesuatu itu tidak berharga, aku percaya kamu pasti tidak akan mau lihat. Contoh lagi. Siapa yang pernah jatuh cinta atau yang sedang jatuh cinta atau yang sering jatuh cinta? Boleh? Yang pernah jatuh cinta? Oh, wow. Yang pernah. Oke. Yang pernah jatuh cinta, oke. Yang sedang jatuh cinta. Amin. Yang sedang jatuh cinta, udah? Siapa angkat dulu tangannya? Amin. Yang sering jatuh cinta. Waktu kamu jatuh cinta, ada Dia di satu tempat. Matamu itu pasti gak bisa berpaling dari Dia, toh? Gak bisa. Ya. Benar kan Kak Yos? Amin. Amin. Kenapa begitu? Karena itu cinta itu begitu. Kuat sekali untuk menarik perhatian. Tapi di sini aku mau ngajarkan kamu sesuatu. Bagaimana Tuhan memandang kamu, memandang kita dari sudut pandangnya Dia. Kayus berulang kali bilang POV. Gitu. Buka Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Harusnya kalian bersyukur. Enggak dimarah-marahi di sini. Ini lagi mode kalem ini. Soft spoken ya. Yesaya 43 ayat 4. Mungkin akibat saya juga sedang bersuka cita ya. Sukacitanya belum habis-habis. Yesaya 43 ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku, mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Aku kalau lihat pernyataan Tuhan nih, dahsyat sekali. Nih, versi The Passion Translation, dia bilang begini. Ada kata cherished di situ. Tahu apa artinya? Dalam konteks Alkitab, kata itu punya makna yang kuat. Bukan hanya sekedar kamu berharga. Enggak. Tapi maknanya sampai begini. Itu menggambarkan rasa sayang, kasih dan perlindungan terhadap seseorang atau sesuatu yang sangat berharga. Itu bisa merujuk pada apa? Kasih Allah yang mendalam terhadap umatnya, cinta suami terhadap istri, atau bahkan kasih sayang ibu terhadap anak. Nah, itu kata cherish. Itu gak sekedar kamu berharga. Enggak. Tapi dengan cara Dia memandang. Sangat dalam pengertian Dia waktu Dia pandang kamu. Dia gak cuma bilang kamu berharga Jessica. Enggak.
Tapi waktu dia bilang kamu berharga, di situ ada perlindungan, di situ ada destiny, di situ ada masa depan, di situ ada cinta, di situ ada kasih, di situ ada pemenuhan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Itu waktu dia pandang kamu berharga. Dia enggak cuma pandang bilang begini, aku mengasihi kamu Hani. Kasih yang seberapa? Yang sangat dalam atau dangkal. Tapi dia punya nilai itu. Kasih sayang ibu terhadap anak. Satu kali aku dengar salah satu podcast di Reels lah. Dia ngomong begini, tidak ada anak yang durhaka. Loh, coba kamu pikirkan. Aku merenungkan itu. Tidak ada anak yang durhaka. Sampai dia kasih statement ini. Tidak ada anak yang durhaka. Hanya ada orang tua yang menyerah. Ya kamu renungkan. Kenapa? Karena orang ini ngalamin satu hal yang sangat rusak. Hidupnya narkoba, rusak parah, hancur semuanya. Pokoknya dia gak dipandang orang. Dia bilang begini. Aku ini kurang buat malu keluarga apa. Dia terkenal. Kalau nanti aku kasih tahu namanya, kamu pasti tahu namanya. Aku ini kurang durhaka apa kalau di pandangan orang. Aku ini udah merusak nama baik keluarga. Hancur-hancuran aku rusak. Setiap orang ketemu orang tuaku ngomongnya, kok anakmu begitu? Kok anakmu begitu? Kok anakmu begitu? Kok anakmu begitu? Satu Indonesia kalau disebutkan namanya, tahu. Tapi dia sampai keluar statement itu dari mulutnya. Tidak ada anak yang durhaka. Hanya ada orang tua yang menyerah. Tapi di sini aku bukan menyetujui tidak ada anak yang durhaka. Ada anak yang durhaka. Coba lihat ke dalam dirimu. Kau temukan gak itu? Tapi dia bilang hanya orang tua yang menyerah. Tahu enggak? Orang tuanya ngomong apa dengan dia? Bilang begini. Aku gak peduli, mama gak peduli seberapa banyak orang sebut kamu rusak dan semuanya. Yang mama tahu, waktu kamu lahir, kamu adalah sukacita pertamaku. Karena sangat berharga. Itu kasih sayang emakmu. Apalagi Tuhan. Waktu kamu selingkuh dengan dunia, kamu tidak dipandang sebagai pemberontak pertama. Kamu dipandang sebagai apa? Itu anak kesayanganku. Dia tunggu kamu di tempat di mana kamu pernah tinggalkan dia. Karena setiap pandangannya punya nilai yang berharga terhadap hidupmu. Terus dia bilang begini lagi. The Passion bilang. And because I love you dearly. Tahu apa artinya? Dearly itu dalam Alkitab digunakan untuk menunjukkan intensitas kasih. Perhatian atau kehilangan yang menekankan betapa berharga atau mendalamnya sesuatu hal tersebut. Jadi kalau dalam pengertiannya begini dia bilang. And because I love you dearly. Dia bilang begini. Kalau di Indonesia, dan karena aku sangat mengasihimu. Tapi ternyata tidak cuma sangat. Dia punya nilai yang lebih dalam dari itu. Intensitas kasih yang terus menerus. Kamu pergi sejauh apapun, dia tetap mengasihi kamu. Makanya Pak Kris Manusama ngomong sederhana sekali. Waktu kamu buat baik, dia tidak tambah cinta. Waktu kamu buat jahat, cintanya tidak berkurang dalam hidupmu. Tapi waktu kamu buat dosa, kamu yang mulai berkurang mencintai dia. Kasihnya itu sempurna. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Karena itu sudah mutlak. Itu. Tapi waktu dia bilang, I love you dearly. Wow. Sangat-sangat mengasihimu.
Gimana caranya kamu punya cara pandang yang begini? Kalau Tuhan bisa pandang kamu jauh lebih dalam dari yang kamu bisa pandang ke hidupmu. Harusnya ini menguatkan kamu setiap kali kamu datang ke Tuhan. Menguatkan kamu dan membuat kamu aman. Seperti yang Kayus bilang. Memang iblis akan menuntut kamu setiap waktu. Waktu kamu buat kesalahan. Kamu gak baca Alkitab sehari, ada yang menuduh di dalam. Yang menuduh siapa? Iblis. Karena dia pendakwa. Yang menegur siapa? Roh Kudus. Itu. Makanya ada rasa penyesalan di dalam hati. Akhirnya kamu nanti kalau sudah terlelap, sudah tertidur, di dalam keadaan burukmu sendiri. Aku udah gak bisa, aku udah gak berharga. Tapi waktu kamu nilai dirimu, kamu gak berharga. Kamu sedang meniadakan pandangan Tuhan terhadap hidupmu. Karena dia pandang kamu sebaliknya dari yang kamu katakan. Ayatnya selanjutnya. Dia bilang, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Terus apa? Dan bangsa-bangsa sebagai untuk kamu. Dia rela untuk kehilangan bangsa-bangsanya untuk kamu tahu enggak betapa berharganya kamu? Nilaimu itu jauh lebih berharga dari semua bangsa fasik. Kalau kamu baca, cari The Passion, dia punya note di situ tahu. Maka aku memberikan manusia. Manusia ini siapa? Yesus sendiri. Yang dia berikan untukmu. Karena apa? Supaya kamu tahu bahwa dosa tidak berarti apa-apa di hadapan kasih Tuhan. Bahwa dosa tidak berarti apa-apa di dalam penebusannya. Bahwa dosa tidak berarti apa-apa di hadapan Yesus. Karena waktu darahnya tertumpah, waktu dia mati, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, segala kuasa dosa sudah lenyap. Segala kuasa dosa sudah dipatahkan. Segala kuasa intimidasi dosa sudah dikalahkan. Karena tidak berharga di hadapan penebusan. Makanya dia bilang, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Sangat besar. Tapi kalau hal itu gak bisa menyadarkan kamu, berarti ada sesuatu yang salah. Cara kamu memandang perlu diperbaiki. Karena ternyata didapati, cara kamu memandang dirimu tergantung dengan imanmu. Bagaimana kamu pandang diri? Di mata Tuhan, tidak ada yang namanya kecelakaan. Maksudnya apakah? Kamu lihat ada temanmu atau tetanggamu MBA. Married by accident. Menikah karena kecelakaan. Orang bilang anak haram. Orang bilang anak di luar nikah. Orang bilang A, B, C, D. Tapi di mata Tuhan, tidak ada yang namanya kecelakaan. Setiap kamu yang sudah jadi manusia, kamu berharga. Setiap kamu yang sudah jadi manusia, hidupmu pasti punya tujuan. Nggak mungkin nggak punya tujuan. Kalau kamu bilang, aku nggak tahu kak talentaku di mana, nggak tahu potensiku di mana, aku nggak tahu masa depanku bagaimana. Karena kamu belum ketemu Yesus, makanya kamu bilang itu. Waktu kamu ketemu dia, kamu ketemu masa depanmu. Percaya nggak itu? Karena waktu hanya di dalam Yesus kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana kamu harus menghadapi dunia ini. Satu, kamu dilihat sebagai apa di mata Tuhan? Lihat nih. Kamu dilihat sebagai apa? Anak Abraham. Buka ayatnya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10.
Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Itu kisah Zakeus. Siapa Zakeus? Pemungut cukai. Waktu Yesus ketemu dia, Yesus pengen nginap di tempatnya. Aku mau nginap di tempatmu. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang banyak melihat itu bersungut-sungut. Bilang apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Mosok seorang yang kudus dan ngerti agama mau mampir di rumah orang berdosa. Tapi Yesus bilang apa? Waktu Zakeus bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus jawab, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tahu nggak? Dalam pandangan ini aku merenungkan sesuatu. Waktu Zakeus ini dipandang sebagai anak Abraham, begini dia. Orang lain memandangnya sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan memandangnya sebagai anak Abraham yang berhak menerima janji Allah. Orang melihat bahwa tidak ada yang baik di dalam hidupnya. Tapi Tuhan memandang bahwa yang paling banyak diampuni akan paling banyak berbuat kasih. Kamu lihat bagaimana? Sekiranya ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau kamu ngerti, kamu orang yang paling berdosa dan sudah paling banyak diampuni, hatimu tidak akan pernah tahan untuk tidak berbuat baik, untuk tidak mengerjakan keselamatanmu. Karena waktu kamu mengerjakan keselamatanmu, kamu sedang bertanggung jawab terhadap hidup yang Dia berikan kepadamu. Tuhan memandang kamu adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Dia tidak pandang iblis mau bilang apa setiap hari di hadapannya karena dia pendakwa. Tapi yang dia lihat dan pandang bahwa kamu juga secara iman kamu berhak menerima janji Allah. Karena kamu anak Abraham. Itu luar biasa sekali Tuhan. Lanjut. Kamu dipandang sebagai anak domba. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Buka. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. KOC boleh baca. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Dengar baik. Ini cara Tuhan pandang kamu. Kamu dipandang sebagai anak domba. Tapi ada sesuatu di balik itu apa? Tuhan tidak memukul domba yang hilang karena tersesat. Jadi kalau ada yang saat ini tersesat, dia tidak akan pukul. Tapi apa? Tapi Tuhan mengangkatnya dan membawanya pulang. Dan membawanya kembali dengan sukacita yang besar. Jadi domba yang tersesat itu tidak dipukulnya. Tapi dia angkat. Dengar baik. Tidak dipukul, tapi diangkat. Begitu cara Tuhan memandang domba yang tersesat. Kamu adalah gembala-gembala untuk domba yang tersesat. Amin. Kamu harus lihat itu. Karena nanti di ayat yang lain, orang Farisi waktu Tuhan menyatakan ini, dia nyatakan ini ke orang Farisi. Kamu lihat. Dia nyatakan ini ke orang Farisi. Bagaimana dengan kau? Kalau ada dombamu
Satu hilang, 99 ekor pasti kamu tinggalkan tuh di padang. Kamu pasti cari. Tapi Farisi tidak pernah mengerti bagaimana caranya jadi gembala. Dia cuma tahu bagaimana cara menaruh kuk di leher orang. Tapi dia tidak pernah lakukan. Dia cuma kasih tahu adat istiadat begini. Lakukan. Tapi dia tidak benar-benar lakukan. Waktu Tuhan menyatakan ini. Ada domba yang tersesat. Kamu dulunya domba yang tersesat. Kamu gak dipukul. Mungkin teguran itu yang memukul hatimu. Supaya kamu berbalik. Tapi sejujurnya dia tidak memukul kamu. Tapi dia mengangkat kamu. Dan waktu kamu ditemukan. Berbalik dari jalanmu. Seisi surga bersorak-sorak. Namun sekarang gak sampai di situ. Kamu adalah gembala bagi mereka yang tersesat. Tinggal cari, ikuti Roh Kudus. Kemana aku harus pergi Tuhan? Berjumpa dengan siapa? Kedua, walau dahulu Israel sebagai budak Mesir dan gembala kambing domba dipandang sebagai kekejian bagi orang Mesir. Namun Tuhan rela menggambarkan dirinya sebagai bagian dari dirimu yang keji itu. Karena cintanya padamu. Kalau kamu baca di Kejadian 46 ayat 34 kalau kamu baca. Itu kisah yang menarik. Karena Mesir memandang para gembala kambing domba ini sebagai kekejian. Hina. Hina sekali. Tapi kamu bisa bayangkan itu enggak? Kamu yang domba disebut. Yang digembalakan Yesus. Dia rela disebut hina hanya untukmu. Kalau Yeripati Nasarani dia ngomong begini waktu ditanya. Siapa Yesus bagimu? Tahu dia jawab apa? Yesus bagiku pemulung. Kenapa pemulung? Aku ini sampah. Yang dia rela membungkukkan dirinya terus pungut aku. Siapa Yesus bagimu? Yesus sendiri menggambarkan dirinya. Gembala yang baik. Dia tidak mikirin tuh. Orang mau bilang apa? Hina, keji, tidak berharga. Tapi dia rela untuk dirimu. Kalau di ayat yang lain. Dia rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Itu cara Yesus mandang kamu. Kamu mungkin dipandang sebagai domba yang tersesat oleh orang lain. Tapi dia pandang kamu sebagai domba yang harus ditemukan. Karena betapa berharganya dirimu. Itu. Yang ketiga, anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yuk, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kamu udah tahu kisah ini. Aku mau bacakan perenunganku tentang anak yang hilang ini. Ini sesuatu yang aku bilang, oh Tuhan, ini benar. Ini benar. Anak yang hilang. Bapa berbeda dengan gembala. Gembala akan mencari yang hilang. Bapa menunggu yang terhilang. Anak sulung dan bungsu, dua gambaran relasi manusia dengan Tuhan. Agamawi dan pemberontak. Anak sulung ini agamawi sekali. Dan yang bungsu ini pemberontak. Yang sulung hidup dengan rajin melayani dan melakukan pekerjaan bapaknya. Dan yang bungsu sibuk menghabiskan harta yang diberikan bapaknya. Dua-duanya terhilang. Sekalipun salah satu dari mereka berdekatan dengan sang bapa. Dua-duanya hidup dengan tidak mengerti apa itu relasi dan kasih. Dua-duanya pergi dari sisi bapaknya. Yang bungsu pergi secara fisik ke kota lain. Tapi yang sulung dia pergi. Apa itu? Dari keterhubungan dengan hati sang bapa. Namun Allah Bapa menunggu di luar rumahnya. Dan ia berjaga-jaga menanti kedatangan para putra dan putrinya. Yang agamawi dan terhilang ini.
yang pemberontak ini. Ia menunggu baik anak-anak yang hilang maupun yang agamawi. Yang terus bergumul jauh dari hadiratnya. Karena apa? Meja perjamuan sudah disiapkan. Dan seluruh rumah sudah disiapkan untuk kepulangan kamu yang dikasihi dan dinantikan. Itu cara Bapa, cara Tuhan memandang kamu. Kamu yang terhilang seperti anak bungsu. Tapi kamu yang agamawi seperti anak sulung. Tapi dua-duanya kamu mungkin punya sisi negatif. Tapi tetap dia pandang kamu adalah anak yang berhak ditemukan. Anak yang berhak dinantikan. Anak yang layak untuk diterima. Yang agamawi, Bapak tidak tunggu dia. Yang agamawi nggak ditunggu. Bapak hanya kasih pengertian supaya dia sadar bahwa apa yang aku miliki itu punyamu juga. Supaya dia kenal identitasnya. Jangan kamu pikir anak kesayangan Tuhan. Di tengah kerumunan seperti ini pun, di dalam satu gereja atau di dalam satu naungan, kamu bisa jadi anak yang terhilang. Kamu bisa melakukan banyak hal pekerjaan. Yang kau bilang tadi apa? Kamu bisa produktif. Dengan banyak hal yang kamu lakukan. Tapi sampai hari itu, kamu gak mengerti. Kalau kamu jadi anak yang terhilang di rumah sendiri. Itu yang paling bahaya. Dua-duanya bahaya. Yang bungsu dan yang sulung. Tapi Bapa memandang kamu sebagai orang yang layak untuk dinantikan. Keempat, orang sakit dan berdosa. Ingat kisah tentang Tuhan Yesus bilang apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Tahu cara Tuhan memandang ini? Aku merenungkan begini. Tuhan memandang kamu yang berdosa layak untuk masuk dan memenuhi panggilan Allah. Tuhan memandang kamu yang sakit layak untuk disembuhkan. Kedua, belas kasihannya turun karena ia melihat keadaanmu. Kalau kamu nanti lihat di ayat-ayat yang lain. Dia bilang begini, aku tergerak oleh belas kasihan. Waktu dia pandang 5.000 orang lebih yang ngikutin dia tapi belum dapat makan. Tuhan lihat keadaan mereka, jangan sampai mereka nanti pulang pingsan di jalan. Belas kasihannya turun karena ia melihat keadaanmu. Tapi panggilannya turun karena ia melihat hatimu dan melihat ketetapan yang Bapa buat dalam hidupmu. Itu. Sekarang dia tidak cari yang mampu, dia cari yang mau. Bagaimana dengan hati? Itu cara dia melihat kamu. Yang terakhir. Kamu dipandang sebagai ladang. Yohanes 4 ayat 35. Buka. Yohanes 4 ayat 35. Kak Feby boleh baca. Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Kamu mengatakan 4 bulan lagi tidaklah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yes. Tuhan memandangmu sebagai ladang yang harus dituai. Ketika penuaimu tiba, Tuhan yang empunya tuaian itu akan bersuka cita bersama dengan semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kamu dipandang seberharga itu. Kalaupun hari ini kamu belum menghasilkan buah. Tapi ada Tuhan Yesus yang di hadapan Bapa ngomong begini. Tunggu 1 tahun lagi. Pasti nanti dia berbuah. Kalau nanti dia tidak berbuah, baru potong. Tapi dia yang di hadapan Bapa menjadi pesyafaat untuk dirimu. Yang terus berhadapan
dengan Bapa. Dan iblis sang pendakwa yang terus dakwa kamu, tuduh kamu, minta keadilan. Tapi tidak bisa, karena kemenangan sudah ada di tangan Yesus. Makanya kamu dipandang sebagai ladang yang harus dituai. Sekarang ini, coba kamu lihat ke dalam dirimu, anak kesayangan Tuhan. Berhenti untuk memandang dirimu ini, kamu tidak berharga dan tidak punya nilai apa-apa. Kamu mungkin dilihat orang tidak punya potensi apa-apa. Tapi jangan pikir Tuhan akan pakai orang bodoh menurut dunia untuk mempermalukan orang yang berhikmat menurut dunia. Ya, Dia akan pakai yang begitu. Supaya apa? Supaya mereka yang merasa mampu tahu bahwa ternyata mereka terbatas. Tapi waktu sesuatu yang bahkan gak dihitung oleh dunia. Kenapa mampu melakukan hal-hal besar? Karena di balik itu ada Yesus. Itu juga yang Dia katakan untuk Muhammad. Harapkan Dia. Rindukan Dia, ingini Dia. Apapun yang sekarang terjadi dalam hidupmu, tolong pandang itu dengan iman. Bahwa semua baik. Apapun yang terjadi, semua baik. Apapun yang sekarang kualami, semua baik. Itu cara kamu pandang. Supaya cara Tuhan memandang kamu itu tidak buram di hati dan pikiranmu. Karena semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan keraguan. Temukan Dia. Cari Dia. Waktu kamu dapat Dia. Aku gak akan bilang kamu dapat semua. Waktu kamu dapat Dia. Semua hal di hidupmu berubah. Pasti berubah. Karena tidak ada orang yang bertemu dengan Yesus hidupnya sama. Tidak akan. Amin. Tutup Alkitab.